Ya, Pak Anton silahkan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari paparan yang telah Bapak sampaikan tadi tentang menulis buku ini. Tapi untuk tantangan di zaman sekarang ini kalau saya prediksi Pak, untuk membaca yang offline itu agak terasa kurang diminat nih. Karena siswa-siswa mungkin sudah bisa membaca online dan sebagainya seperti itu. Menarik yang diterangkan Bapak tadi tentang cara menulis buku fiksi, non fiksi, dan faksi tadi. Ya, dilanjutkan dengan review editing. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk mereview editing ini misalnya saja saya ini belajar mau menulis tentang guru ini. Mhm. Ya, ah, kan menulis itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, harus dengan pengalaman diri seseorang dan karena hobi seperti itu, Pak. Mhm. Nah, kalau dari fiksi ini, Pak, bagian-bagian mana saja yang harus kita kuasai seperti itu, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih ya. Mudah sekali ya dalam artian itu. Kalau sebenarnya tadi bukan berarti karena saya udah biasa itu mudah. Sebenarnya nulis buku itu ya mudah gitu. Yang penting ada kemauan gitu ya. Misalnya Pak Anton nih, misalnya mau bicara tentang fiksi, ya mudah. Tadi pertama itu buat outline-nya. Oke, saya mau menulis tentang fiksi gitu ya. Mau topiknya tentang apa nih? Yang mau baca itu siapa gitu ya. Kita tanya gantian nih, mau nulis tentang apa nih Pak Anton nih, misalnya yang fiksinya nih tadi tentang guru. Kalau guru itu bisa dua sih, bisa guru yang fiksi, bisa guru yang apa istilahnya itu fakta gitu ya, non fiksi. Ya kalau guru yang non fiksi berarti kita mulai menulis dari oke, saya anggap saja nih paling gampang itu saya mau menulis tentang buku judulnya itu adalah Guru Bintang 5. Guru pintar ya. Guru bintang 5 itu ya. Guru bintang 5 artinya ya guru profesional lah, mungkin bahasa lainnya gitu. Guru profesional, guru yang teladan, guru yang dirindukan dan lain sebagainya. Pokoknya guru yang profesional. Nah, ketika bicara tentang guru profesional gitu ya, maka berarti saya akan bicara tentang mungkin yang paling mudah itu adalah Undang-Undang Sisdiknas misalnya gitu ya. Undang-Undang guru dan dosen maksudnya gitu ya. Jadi guru profesional itu seperti apa sih? Tadi misalnya itu dia memiliki profesional itu dalam bidang pedagogiknya, kemudian juga sosialnya kita sebutkan satu-satu gitu kan ya. Nah, atau mungkin karena mungkin kita PAI, kita mungkin background itu adalah agama, kalau dalam pikiran saya ya mudah. Misalnya saya menulis tentang guru profesional. Nah, saya berarti kalau saya bicara guru profesional berarti saya akan bicara tentang pertama itu personality dari gurunya, personalitas dari gurunya. Jadi mungkin saya agak cenderung berarti spiritualitas guru itu harus kokoh, harus kuat. Ya, motivasi, keinginan, kemauan, termasuk juga nanti istilahnya itu pendidikannya gitu. Kemudian tahan banting, memotivasi itu kan. Jadi kita buat di tengah dulu tulisannya itu guru teladan, tulis tengah. Kemudian satu misalnya memiliki akidah yang kokoh misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu memiliki kompetensi ya pedagogiknya, kompetensi sosialnya, profesionalnya. Nah, itu mau yang mana? Mau yang kaku, bukan kaku artinya yang tulisan formal, atau mungkin mau tulisan yang sifatnya itu populer. Nah, gitu ya. Itu kalau yang non fiksi. Kalau fiksi, fiksi itu kan dia imajinasi, gitu ya. Mudah lah, gitu ya. Misalnya nih, kebetulan riset saya itu di Baduy ya. Misal ini kan fiksi ya, jadi fiksi kan bebas gitu ya. Fiksi misalnya, walaupun mungkin ada berdasarkan fakta juga. Misalnya saya mau menulis tentang perjuangan seorang ya orang Baduy dalam itu yang dia itu ingin mengajarkan baca tulis untuk anak-anak Baduy itu, tapi ternyata dilarang oleh kepala sukunya. Konflik kan dia sampai itu bukunya itu apa dirampas, kemudian juga alat-alat tulisnya itu dirampas, dibakar. Oh itu konflik itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau fiksi saya lebih cenderung, saya sebenarnya saya juga apa sangat mudah sekali membuat fiksi. Misalnya tadi guru, oke saya menulis tentang guru ya di Baduy misalnya gitu kan ya. Kemudian atau di komunitas di masyarakat lah gitu yang mungkin dia nggak apa ya tingkat pembelajaran itu kurang gitu ya. Nah kita cerita mulai dari awal. Jadi ada kronologinya tuh.
Pertama, mungkin tadinya itu mungkin kita agak ya namanya fiksi itu agak sedikit ini apa konfliknya itu harus tajam gitu ya, tajam. Misalnya dia itu tadinya itu mungkin preman gitu ya, kemudian dia mungkin taubat gitu, kemudian dia ingin mengabdikan hidupnya ngajar dia mau ngajar atau mungkin ngajarnya misalnya tuh di pedalaman nanti mau pedalaman Kalimantan bukan pedalaman lagi ya, udah nggak ada pedalaman di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya, atau yang tadi dekat sini lah di Banten itu ya. Nah, kemudian mulai mengajar satu, dua, tiga ada yang diajar, tapi kemudian konfrontasi dengan kepala suku, kepala adat, masyarakat, oh itu dia akan tajam tuh konfliknya. Tokohnya siapa, namanya siapa, termasuk pemberian nama. Namanya siapa nih kira-kira nih? Itu sangat penting sekali. Coba baca baca bukunya misalnya yang cukup lama yang misalnya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor dan lain Iya. sebagainya itu kan dia ya imajinasi karena faktanya itu nggak mungkin gitu ya. Artinya Iya. orang mohon maaf gitu ya bukannya ini orang pulau kok bisa paham istilahnya tuh istilah-istilah yang unik, istilah-istilah yang apa ilmiah dan sebagainya itu karena memang fiksi gitu karena kebetulan yang nulisnya itu dari apa kuliah di luar negeri gitu ya. Itu menariknya seperti itu gitu. Atau mungkin juga ini aja misalnya saya juga suka sastra-sastra lama misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya gitu kan ya. Itu kan itu menarik atau mungkin di bawah lindungan Ka'bah dan lain sebagainya. Itu kan tinggal berarti gimana caranya ya buat outline-nya, kemudian tokohnya, kemudian kronologi kejadiannya, kemudian konfliknya, kemudian nanti bagaimana endingnya. Endingnya itu kan biasanya tuh cari yang ya yang agak-agak unik. Termasuk juga mungkin tadi yang faksi itu ada teman mungkin pernah baca itu judulnya itu bukunya itu Lelaki Penggenggam Hujan. Lelaki Penggenggam Hujan gitu ya. Kalau saya nulis buku juga bukan fiksi sih, tapi dia faksi gitu. Tapi fakta sih non fiksi sebenarnya. Misalnya itu air mata lelaki biasa gitu misalnya. Nah, gitu ya. Padahal itu tuh kita sedih aja ngelihat masyarakat itu oh, agamanya kok suka agak beda-beda atau apa gitu. Itu sebenarnya isinya itu, tapi judulnya tuh agak buat orang itu penasaran gitu. Atau mungkin pergi tidak kembali misalnya gitu ya. Jadi banyak lah. Jadi yang mau fiksi, mau fiksi, ayolah kita buktikan bisa gitu ya. Tapi fiksi itu yang paling banyak itu ada konfliknya. Konflik lah ya. Ya. Konflik sama kalau secara Islam itu ya dakwahnya. Terus saya dulu nulis beberapa kali ini ya cerpen dan sebagainya. Tapi sama dengan penulis-penulis fiksi yang lainnya itu kadang itu apa ya tokoh yang kita dalam tanda petik itu ciptakan itu hadir dalam dalam mimpi kita itu. Iya, iya. Ya, tadi yang buku Terima pengalihan kasih banyak. jadi banyak Iya. lah ya. Mudah-mudahan lah bisa menulis karena saya ini termotivasi dulu pernah kepala sekolah kita di SDN 3 itu disuruh menulis riwayat Kabupaten Mesuji. Jadi difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Kurang lebih menulisnya itu berapa lembar tuh? 30 lembar. Penyelesaiannya hampir 6 bulan, luar biasa sekali. Makanya perlu betul ini. Ya, yang betul yang dikatakan Pak Dokter tadi, ini menulis ini harus karena hobi dan pengalaman betul. Kalau tidak mungkin nggak bisa dilakukan, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sip. Terima kasih Pak Anton. Nah, mungkin ini Pak Ustadz, Pak Anton ini memang guru di daerah 3T gitu. Memang saya dulu juga ini Pak Anton mungkin bisa baca-baca lagi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Walaupun tadi itu sama Dr. Misno itu dibilang fiksi ya, tapi saya memang menilai sebagiannya atau sekian persennya itu hanya menulis kisah dia dulu sekolah di daerah 3T. Dulu sekolah, sekolahnya penuh keterbatasan, sekolahnya jelek, bahkan SD-nya itu kelas 1 sampai 6 waktu itu hampir tutup kalau tidak memenuhi kuota 10 murid ya. Ya di akhir di ujung-ujung. Nah itu walaupun bukan konflik tapi asiknya di situ kan. Ketika oh ya Pak kepala sekolahnya Pak Mus kalau nggak salah itu. Iya betul. Itu udah nunggu, wah ini kalau 9 murid kita tutup ini sekolahan ini. Ternyata di ujung-ujung waktu itu ada murid yang mendaftar kalau nggak salah namanya Jimbron. Itu. Dan itu apa ya Pak Anton ya?
saya juga termotivasi nulis itu, tapi nggak selesai-selesai. Saya ingin menulis waktu saya mengajar di Talang Batu, itu ada konflik, Ustadz. Ada Hmm. sesuatu yang unik ya. Mhm. Murid-murid main lempar-lemparan, ternyata lempar-lemparannya itu lemparan duit. Judi gitulah, semacam judi. Yang Hmm. dilempar bukan kelereng, taruhannya bukan kelereng. Hmm. Tapi memang itu ya, memang apa, passion untuk menulis memang belum gitu. Artinya saya lebih banyak menulis-menulis yang fiksi ya. Nanti insya Allah bisa kita setorkan kepada penerbit antum, Ustaz. Nah, Iya, berikutnya kita beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Susi Astini. Maaf Ustadz, izin bertanya bagaimana cara merevisi buku? Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan ketika merevisi sebuah buku? Nah, silakan Ustadz Misno untuk Ya, menjawab. baik, terima kasih. Ini sama juga dengan kalau saya nguji tesis nih biasanya itu. Jadi kalau nguji tesis itu ya ngedit buku itu cuma dua saja, Ibu ya. Jadi nggak susah, Pak. Jadi hanya dua saja ya. Yang pertama adalah tulisan ya dari sisi penulisan ya ejaan, kemudian typing errornya, kemudian kepaduan dari paragrafnya gitu ya sampai kepada istilahnya itu penggunaan tanda baca gitu ya. Jadi pokoknya menggunakan sekarang jadi EYD lagi ya, ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya ada apa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya PUEB itu sekarang jadi EYD lagi. Nah, artinya nomor satu cara ngeditnya itu adalah EYD-nya. Saya mungkin karena sudah terbiasa gitu ya, jadi eh, paham banget itu misalnya kata-kata di yang di biasa ini yang formal ya tulisan formal ya karena ngeditnya tulisan formal jadi kata di yang disambung gitu ya dijual itu pasti disambung gitu ya diperhatikan itu pasti disambung gitu ya lembab gitu bukan pakai B tapi pakai P ya memesona gitu ya bukan mempesona gitu ya karena menyapu bukan mensapu gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang background itu yang pertama ya yang kedua ngeditnya itu dari sisi konten kita baca lagi makanya kalau dosen itu dia semakin lama jadi dosen itu dia semakin pintar kenapa karena dia tahu kepaduan dari bahasa. Artinya apa? Jadi paragraf pertama dengan paragraf berikutnya itu dia harus nyambung nyambung gitu ya. Artinya konten dari sini menulis tentang apa nih? Apa kalau non fiksi lebih mudah? Kalau fiksi dia kronologinya mau kemana nih? Apakah dia akan maju terus gitu ya atau mundur maju mundur atau seperti apa? Itu juga kekuatan dari istilahnya itu penulis. Jadi nggak bukan berarti juga kalau mamanya tulisan istilahnya itu maju terus itu justru malah terlalu biasa banget gitu ya. Harusnya tuh dia back ke apa kembali ke masa lalu lagi, kemudian nanti baru ke depan lagi, bahkan mungkin ke masa depan lagi. Jadi orang itu dibawa itu untuk berimajinasi dan mengikuti alur ceritanya gitu ya. Jadi dua saja Ibu ya. Pertama dari sisi penggunaan bahasa, kalau dia itu adalah formal gitu ya, termasuk juga nanti dari sisi penulisannya gitu kan ya, penggunaan tanda baca dan sebagainya. Keterpaduan level tertinggi itu nanti keterpaduan dari paragraf gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah konten atau isi dari tulisan itu. Jadi kita mau nulis tentang apa nih, topiknya apa, temanya apa, subbabnya itu apa gitu. Bab ini bagian ini kita akan bahas tentang ini misalnya gitu ya. Jadi nanti kita urutkan. Nah, untuk latihan sebenarnya satu pun kita bisa tadi yang saya tawarkan itu nanti peserta di sini itu coba yang paling tadi kan nulis itu sesuatu yang paling dekat dengan kita gitu ya udahlah berarti di sini kita kasih challenge gitu ya untuk menulis judulnya itu mungkin apa saya seorang guru gitu itu bahasa sederhananya dulu gitu ya jadi pengalaman menjadi guru suka duka menjadi guru seperti itu ya kayaknya kan mudah nih setiap orang kan pasti berbeda-beda deh mungkin ada ya di luar sana itu menjadi guru itu yang kecelakaan gitu ya kecelakaan ya jurusannya mungkin pertanian gitu cari kerjaan di pertanian susah gitu akhirnya yaudahlah ngajar aja lah gitu ya atau mungkin jurusnya ada yang usuluddin gitu ya gitu syariah gitu udah nggak ada yaudahlah ngajar aja lah akhirnya jadi guru padahal bukan dari keguruan gitu misalnya gitu ya nggak ada masalah juga sih nggak ada masalah karena nanti kan sudah bisa apa
kemampuan dia untuk menulis dan sebagainya, termasuk juga pengalaman dari yang paling menyenangkan. Kalau saya pengalaman ngajar itu ya ketika membawa anak itu kepada sesuatu yang wah gitu ya. Kalau bahasa itu membuat anak itu nganga gitu biasanya itu itu saya senang sekali gitu. Jadi anak-anak SD, anak-anak MI, MTS gitu, mereka, ada ya ternyata gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itu ada banyak hal gitu, banyak hal yang buat kita ini. Itu satu kuan tuh ya. Jadi kayaknya nanti siapa nih, gak usah banyak-banyak, mungkin 10-20 orang juga cukup untuk menulis istilahnya itu antologi guru PAI Mesuji, gitu ya. Atau mungkin kisah inilah di Mesuji gitu ya. Atau sejuta cerita dari Mesuji kan bisa gitu. Gampang lah kalau kalau judul itu belakang, tapi intinya adalah setiap guru PAI di Mesuji itu menulis tentang kisahnya sendiri, ya mau pakai bahasa formal, mau pakai bahasa populer, mau pakai bahasa apa saja gitu ya, ya tentu saja yang sopan gitu ya. Itu silahkan, nggak usah banyak-banyak, cukup 5, 3 sampai 10 halaman. 3 halaman boleh pakai 4 gitu ya. Nah, ini kayaknya nanti ini siap lah, insya Allah kita bantu ininya. Itu satu Lukman ya. Jadi nanti kita bisa ada koordinasi lagi untuk istilahnya itu lebih teknisnya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Hmm. Berikutnya kita buka ya pertanyaan di kolom komentar. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan kepada para peserta webinar sekalian bahwa link kehadiran, link presensi sudah saya share di kolom komentar. Silahkan diisi nama, email, dan yang diminta di kolom itu. Nanti insya Allah secara otomatis sertifikat akan dikirim ke email langsung. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana menulis buku dari RPS? Mohon dijelaskan detailnya. Silakan Ustadz. Oke ya, mudah sekali. Justru kalau menulis dari RPS atau di RPP itu akan lebih mudah sekali. Pertama ya, setiap bab pada RPP ataupun RPS itu kita jadikan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, kemudian setelah itu setiap bab itu kemudian kita berikan subbab bagiannya. Ya, sub bagiannya. Kemudian setelah itu baru kita perkaya dengan apa? Dengan data-data, fakta dan juga pengalaman-pengalaman kita. Itu mudah sekali dengan referensi jurnal, dengan referensi buku. Itu kalau sudah RPP, sudah punya RPP itu sebenarnya sudah 50% itu sudah jadi buku. Gitu, tinggal mengembangkannya. Gitu ya. Nanti lebih detail sebenarnya ada sih di itu saya di YouTube saya juga ada di Darmis Noma itu tentang menulis buku teks, terutama buku daras teks perguruan tinggi gitu ya. Sebenarnya yang RPP juga sama nih. Enggak, jadi misalnya satu teman ngajar apa nih? PAI kan ya. Ya, Mengejar PAI, berarti PAI itu kan materinya kan banyak nih. Kemudian kita bisa jadikan, kalau mau dibuat fiksi, buku pengayaan itu sangat mungkin sekali untuk dibuat fiksi itu ya. Kemudian kalau dibuat non fiksi itu akan lebih mudah lagi, tapi menggunakan bahasa kita sendiri, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak gitu. Dia perbagian. Ya ada bagian oh ini tentang. Jadi kalau bisa justru kalau PAI itu ada berapa ini Pak Satupun, ada berapa materi itu kalau PAI di SD itu? akidah akhlak, apa ya, Hmm. Al-Quran, kemudian apa lagi ya? Sejarah, Nah, ada bahasa Arabnya nggak? hadis ada 5 ya, 5 rumpun lah Ustaz. Oh iya, Satu. dari boleh. Sama juga dengan di MTS Aliyah SMI ya. Nah itu berarti udah jadi 5 buku nih. Jadi kalau ini nih kita ke Pak Ustadz Eko nih, jadi usahakan satu satu guru tuh punya 5 buku nih Pak Eko nih, gitu ya. Jadi tentang Quran hadis gitu ya. Jadi dia tersendiri. Sebenarnya Quran hadis itu udah Quran beda, udah hadis sudah beda gitu ya. Referensi zaman sekarang udah nggak usah ngomongin tentang beli buku. Soft copy dari buku di perguruan tinggi itu free, gratis. Tinggal download saja dan itu bisa dijadikan sebagai referensi ya. Termasuk tadi ada juga yang nanya tadi ya Pak, ini ya tambahannya itu ya yang di chat room, apa yang nanya itu tentang AI itu. Ya, ini di chat room ada pertanyaan dari Bapak Abduh. Assalamualaikum.
apakah boleh pemanfaatan penulisan buku teks pelajaran menggunakan bantuan AI, Hmm. ChatGPT, Gemini, dan lain-lain? Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan dari segi referensi sumber daftar pustakanya? Syukron atas jawabannya. Tafadhol, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Kalau merujuk sekarang, tren sekarang itu jawabannya sebenarnya bisa, gitu ya. Jawabannya bisa, tetapi kemudian perlu masih sangat perlu adanya kontribusi dari penulis sebagai manusia. Apalagi kalau kaitannya itu dengan agama. Ya, saya menggunakan sering sekali ChatGPT dengan Gemini, dengan Perplexity, dengan Genie.ai, dengan SciType itu. Nah, itu kalau kaitan dengan agama itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena beberapa itu dia asal ngambil ChatGPT-nya. Gitu ya, Gemini juga sama asal ngambil, sehingga kemudian perlu adanya editing atau editor dari manusia itu sendiri. Jadi tidak 100% dari istilahnya itu dari AI itu, ya. Kalau referensi ya sama juga ya. Jadi kalau referensi istilahnya kita ngambil langsung dari ChatGPT kemudian kita taruh, ya itu sama juga dengan mungkin mohon maaf misalnya itu mahasiswa-mahasiswa S1 zaman dulu gitu ya, nggak tahu bukunya di mana, nulisnya di mana, ngereferensinya di mana gitu, pokoknya ditaruh di skripsi. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin ada juga yang apa kadang udahlah pengen nulis cepet nih jurnal nih, udah taruh aja daftar pustakanya banyak-banyak gitu. Padahal nggak tahu di mana bukunya juga ketika aja. Ini punya bukunya enggak Pak. Itu ngambil dari mana? Saya copy Pak dari internet. Nah, itu sama seperti itu ya. Jadi mestinya ketika ChatGPT itu dia hanya langkah awal. Kemudian kita cross check lagi, kita double check, recheck sampai triple check gitu ya. Sehingga oh ini benar ternyata gitu. Nah, kalau kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan itu perlu berhati-hati karena sumber dari internet itu kadang memang ya apa saja masuk. Mohon maaf misalnya mungkin Syiahnya juga masuk gitu ya. Kemudian yang lainnya juga masuk juga gitu. Yang radikal mungkin juga masuk juga mungkin gitu. Jadi perlu adanya peran dari manusianya. Ya, tapi kalau mungkin kaitannya dengan itu sangat membantu sampai 75% ChatGPT itu memang ya luar biasa gitu ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau masalah agama perlu ditinjau kembali. Nah, itu ya. Karena saya nyoba itu dulu ketika bicara, apalagi kalau hal-hal yang sensitif biasanya itu di ChatGPT itu kadang mereka itu apa dibilang kan gini bilang ChatGPT itu kan netral, nggak ada enggak. ChatGPT itu tidak netral, teknologi itu tidak netral. Ya, teknologi ChatGPT itu sesuai dengan ideologi pemiliknya, penemunya gitu. Jadi ketika ditanya coba misalnya tanya tentang isu-isu apa namanya sensitif misalnya, pasti mereka akan jawab sesuai dengan ini mereka. Gitu ya. Jadi perlu berhati-hati kaitannya dengan agama. Tapi untuk membantu ya boleh gitu ya, diperbolehkan. Itu ya, nanti kita mungkin bisa khusus lah gitu ya. Tapi saya lebih senang sih sebenarnya mau ke ChatGPT atau apa, yang penting ya udah nulis dulu aja gitu ya. Kalau nggak tahu dari mana, bingung mau nulis ya nanya, mungkin kita bisa share gitu ya. Bisa digunakan, tapi kalau masalah agama perlu berhati-hati dan perlu diperiksa kembali kevalidannya, kesahihannya lah istilahnya. Itu Pak Ustadz Lukman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Misno atas jawabannya. Apakah dari peserta sekalian ada lagi yang bertanya? Sebelumnya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan kembali bahwa link untuk e-sertifikat sudah saya share di kolom komentar. Silahkan diklik dan diisi dengan datanya dengan benar. Insya Allah e-sertifikatnya langsung dikirim ke email. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz Ya, silakan. dari Ibu Esti Munjilah. Izin Mhm. bertanya Bapak, bagaimana kita bisa terhubung secara emosional dengan cerita-cerita yang kita tuliskan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik Ustadz. Silakan dijawab Ustadz. Iya, karena ininya fiksi gitu ya. Kalau saya bilang ya, bagaimana cara agar tulisan kita itu secara emosional ya. Namanya menulis itu kan dari hati ya, dari perasaan gitu ya. Pasti otomatis terbawa. Nanti puncaknya itu adalah saya nulis beberapa kali itu dia walaupun bukan fiksi gitu ya. Fiksi juga sama, ketika kita nulis, kemudian kita bisa tertawa sendiri, kita bisa menangis sendiri gitu ya, karena memang dibikin konfliknya itu tajam misalnya gitu, atau mungkin
ya mengenaskan gitu ya. Nah, jadi pertama menulisnya sumbernya itu dari hati, artinya itu betul-betul memang sesuatu yang kita buat, imajinasi kita itu betul-betul memang membawa kepada sesuatu yang real pada diri manusia. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaan yang perlu disentuh gitu misalnya gitu. Misalnya begini, kalau yang tren sekarang itu adalah banyak ya di fiksi-fiksi itu. Jadi misalnya dalam fiksi itu menggambarkan manusia itu ya kadang itu jahat sekali gitu, tapi di sisi lain dia punya sisi kebaikan. Atau mungkin orang itu baik sekali gitu ya, tapi ada sisi-sisi kejahatan yang kemudian dimunculkan di situ, konflik batin, kemudian juga mungkin trauma, kemudian juga mungkin apa kebutuhan akan hidupnya dan sebagainya gitu ya. Jadi menulisnya itu kalau bahasa ininya ya dari hati. Kemudian juga yang paling penting juga ini fiksi itu bukan berarti dia nggak ada riset. Ya, Andrea Hirata itu ketika menulis, Habibur Rahman Shirazi, kemudian juga Terlia dan sebagainya itu mereka ketika menulis itu dia bukan tanpa riset gitu ya. Seperti tadi misalnya saya menulis tentang Palestina, ya pasti otomatis kan di kepala saya itu udah ada, oh Palestina itu mungkin padang tandus gitu ya, kemudian tuh suasananya itu mungkin lihat dari beberapa gambar seperti ini gitu. Jadi kita walaupun belum pernah ke sana, tapi kita bisa menggambarkan detail bagaimana keadaan dari Palestina itu. Atau mungkin tadi saya mau nulis tentang misalnya tadi guru di pedalaman Papua misalnya. Ya, kita kan tahunya itu Papua itu istilahnya itu hutan gitu ya. Nah, kalau kita ke sana padahal udah jadi kota besar juga gitu kan ya. Tapi kita bisa baca, kita perlu riset, oh ternyata begini nih latarnya ya, latar tahunnya. Atau mungkin kalau kita mau nulis, misalnya saya nulis tentang si Aga ya, jadi manusia utama, jadi kisah dia itu backgroundnya itu adalah di apa akhir Mataram gitu ya, Mataram Islam ya. Nah kemudian dia itu nanti apa istilahnya itu punya konflik dengan penguasa lokal, punya konflik dengan mungkin zaman dulu itu banyak-banyak apa namanya istilahnya itu makhluk halus dan sebagainya gitu ya. Nah itu jadi pastikan dulu bahwa konflik itu memang dia manusiawi sehingga itu otomatis akan terbawa. Jadi jangan pakai termasuk penggunaan bahasa mendeskripsikan ini harus latihan, jadi perlu latihan terus menerus untuk menjadikan tulisan kita itu betul-betul memang membawa kepada apa kepada sesuatu yang ketika kita baca tuh bisa sedih sendiri gitu ya, deskripsinya itu detail, bahkan kadang mungkin nggak tidak perlu banyak dialog tapi deskripsi itu menunjukkan itu. Nah itu biasa ada perlu latihan nih, misalnya kita mau menulis mendeskripsikan tentang kejadian misalnya terjadinya misalnya gempa misalnya, atau mungkin saya nulis juga saya nulis apa cerpen tentang tsunami 2004 dulu itu gitu ya. Waktu itu saya nulis gitu ya. Masih ada tulisan sampai sekarang itu. Jadi itu ya cerpen, jadi saya bikin konfliknya gitu. Nah jadi oh ternyata ya mendeskripsikan dari konflik. Tadi sebenarnya kalau yang tadi sebenarnya bukan berarti tidak ada konflik. Justru konflik itu banyak sekali, dari mulai mau ditutup, kemudian juga keadaan dari anak-anaknya, kemudian juga nanti bagaimana pengetahuannya, bagaimana juga istilahnya itu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi konflik Ya, itu bukan berarti perang, tapi justru konflik batin itu ya. penting. Misalnya nih, Itu bersaing dengan SDPTPN itu juga Ustadz iya, ya. iya. Terus jangan lupa kalau tulisan itu yang menarik itu gini, dia itu selalu risetnya itu adalah mencari yang paling disukai orang Indonesia itu apa. Coba yang paling disukai orang Indonesia itu apa? Jadi kalau kita nulis apa, kalau kita nulis fiksi itu gitu ya, itu harus yang disukai apa nih orang Indonesia nih? Biasanya itu bercanda dia suka, kedua itu horor tuh dia pasti suka tuh. Gitu ya. Kemudian juga mungkin nasionalismenya, oh penting ini gitu ya. Nah, keislamannya itu juga penting juga. Gitu ya. Jadi cari isu-isu yang mungkin ini yang mungkin orang itu sudah oh dia pasti, dan jangan lupa ini kunci sukses di penulisan fiksi itu adalah ketika dia membentuk atau menciptakan satu sosok, usahakan sosok itu bisa mewakili orang banyak gitu ya. Jadi sosok itu misalnya kita nulis fiksi tentang guru misalnya, gitu ya, seorang guru, otomatis guru itu dia harus mewakili dari kejadian-kejadian yang secara umum itu dihadapi oleh guru
Nah, gitu misalnya dia itu pernah ditegur sama wali murid lah gitu ya, mungkin sama kepala sekolahnya, atau mungkin dia konflik dengan sesama guru gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin tentang gajinya itu habis dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi konflik kemudian sosok yang bisa mewakili, oh iya kayak kayak kejadian punya saya nih gitu ya. Nah, itu. Tapi itu biasanya fiksi-fiksi awal. Tapi kalau untuk penulis fiksi yang dia yang lebih levelnya tinggi, dia akan cari justru ceruk pasar yang berbeda, yang mungkin nggak banyak dilakukan orang gitu ya. Misalnya tentang masa depan, misalnya tentang prediksi, misalnya tentang istilahnya itu sesuatu yang istilahnya itu nggak banyak disentuh orang gitu ya. Nah, itu ya banyak sekali kalau kita lihat di fiksi itu kan, dari mulai fiksi ilmiah, kemudian fiksi masa depan, kemudian fiksi masa lalu gitu ya, kemudian gabungan dari keduanya, sisi psikologinya dan lain sebagainya, itu sangat banyak lah ya. Yang penting tadi memang kalau suka baca buku, mungkin ditambah dengan lihat film gitu, itu kita akan dapatkan konflik-konflik yang memang kayaknya sedih banget gitu ya. Nah, termasuk apalagi kalau orang itu mungkin agak-agak melankolis gitu ya, itu cepet-cepet banget sedih biasa, itu baca itu bisa langsung ini ternyuh sekali gitu ya. Itu Ustaz Lukman nih. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau ada silahkan dari Pak Eko atau siapa, silahkan untuk bertanya secara langsung, atau Bu Fatimah. Ya, atau mungkin kita bisa juga langsung ke ininya sambil ini ya. Jadi nggak siapa nih, langsung kita tunjuk nih biar ada asarnya, biar ada hasilnya. Siapa yang mau istilahnya itu menerima tantangan untuk kita nulis bareng-bareng tentang menjadi seorang guru. Minimal 3 halaman aja A4 gitu ya. Ya 3 halaman A4 gitu. Jadi pengalaman menjadi guru itu, suka duka menjadi guru lah gitu ya. Suka menjadi guru nih. Jadi biar nanti ada hasilnya nih Ustaz Lukman nih. Insya Allah, Ustadz. Insya Allah. Mhm. Nanti Terima kasih kita Pak lanjut. Lukman. Izin. Ya, silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko, ada yang mau Eh, disampaikan? Terima kasih Pak Dokter. Ini Hmm. halo, Ya, tes. siap. Ya, Lanjut. Terus. ada suaranya. Halo. Ada. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini banyak sekali ilmu yang didapat ini. Artinya saya juga Pak Dokter secara pribadi itu ya sangat pingin sekali tentang menulis ini. Jadi yang menjadi kelemahan kita secara umum, kita ini bisa bercerita banyak hal, Pak Dokter. Kita ini bisa banyak melakukan hal-hal baik yang sudah dilakukan, pengalaman yang luar biasa. Cuman yang memang yang menjadi permasalahan kita ini dari mana memulai menulis. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Seperti tadi saya juga bangga betul tadi Pak Anton ternyata ikut. Pak Anton itu kayaknya ada tower Telkomsel itu belum lama itu Pak Dokter, yang Pak Anton tadi itu 3 desa di wilayah beliau itu daerah pinggir sungai perbatasan dengan Sumatera Selatan beliau itu Pak. Masya Allah. Guru baik juga. Mudah-mudahan nanti Bisa semangat ditulis Pak ini. Anton masih ada enggak? Ya, semangat. Itu keren itu Pak Dokter. Salah satunya di sana itu kalau masyarakatnya pesta, siswanya nggak masuk sekolah itu Pak Oh Dokter. Itu iya. ada kultur kayak gitu yang keren juga sebenarnya untuk ditulis tuh. Konflik gitu. Ya terus selain itu juga kawan-kawan semua, kalau kita memang melihat misalnya sekarang ini program literasinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekarang sedang diluncurkan, istilahnya adalah buku bacaan bermutu. Itu dengan sistem penjenjangan ya sesuai dengan minat baca sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah sebenarnya kalau saya lihat buku-buku itu juga sederhana banget Pak Dokter. Misalnya kita juga sebenarnya di Mesuji bagaimana ayo kita memulai nulis buku yang sederhana banget itu. Dengan judul sederhana misalnya untuk bacaan anak-anak Pak Dokter. Terasi Mesuji misalnya kayak gitu. Atau kerupuk Mesuji yang cerita pendek dengan tokoh orang siapa kayak itu juga sangat menarik. Cuman kita ini Pak Dokter, yang dibutuhkan itu orang yang mendampingi, terus nanti kita kemana menerbitkannya, mungkin seperti itu Pak Dokter. Nah tadi kalau ada tantangan dari Pak Dokter, Pak Lukman, nanti kita langsung ngelis saja nih, berapa nih, 10 atau 20 guru menulis tentang
apa namanya pengalaman kita jadi guru misal. Ini biar jadi produk ketika kita webinar ini ada sesuatu yang bisa langsung dihasilkan. Terima kasih Pak Dokter. Nanti ini kita akan langsung bahas nih kira-kira 1 minggu ke depan kita terkait nulis ini Pak Lukman biar ada tindak lanjutnya. Terima kasih, mungkin itu Pak Dokter dari siap. saya. Terima kasih ya. Nah, ya artinya kita dukung insya Allah Pak Eko ya dengan satu teman juga. Saya insya Allah siap untuk apa tadi mungkin ada teknis untuk nulisnya, ayo gitu ya. Ya 10-20 orang gitu ya untuk nulis tadi pertama itu tentang pengalaman menjadi guru gitu ya. Nah, termasuk kalau saya juga nulis banyak banget tuh ya. Tadi ada 5 buku tentang dosen, termasuk tentang guru juga. Jadi ya dulu tuh nggak ada kepikiran tuh jadi guru gitu. Kalau saya itu juga itu karena kuliah saya juga di syariah gitu kan ya jadi nggak kepikiran jadi guru gitu ya. Tapi kemudian ketika masuk ke dunia guru kemudian ternyata di dunia pendidikan juga gitu ya. Sekarang juga di apa S2 untuk yang pendidikan agama Islam itu ini penting sekali kayaknya gitu ya. Jadi yang jadi ini guru-guru PA itu harus ini di Bogor ya bukan di Mesuji gitu di Bogor itu kualitas untuk guru PAI gitu itu sangat rendah sekali sangat bahkan mengalami penurunan terutama dari sisi kalau saya itu paling greget itu adalah pertama metodologi pembelajaran plus tadi memang literasinya gitu ya. Jadi metodologi pembelajaran itu ngajar itu apalagi kalau mohon maaf nih riset di MI, MTS kalau ini kan sebagian SD ya itu aduh kayaknya aduh ini kayak gimana negara mau maju gitu Indonesia mau maju ini berat nih kayaknya kalau seperti ini gitu. Artinya pendekatan metode yang guru-guru yang muda nih mestinya gitu ya. Jadi harapan kita itu untuk bagaimana mengajarkan anak itu dengan metode-metode pembelajaran yang mutakhir, active learning, kemudian anak-anak itu juga memang termotivasi untuk belajar gitu ya. Nah ini saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting dan salah satunya itu adalah memang istilahnya itu dengan menuliskannya gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya siap untuk mendampingi termasuk ngeditnya, kemudian juga mungkin ide gagasan termasuk curah pendapatnya. Atau mungkin pertemuan seperti ini nanti kita akan urutkan, oke, judulnya apa, judulnya apa, judulnya apa, nanti mau nulis tentang apa. Nah, kita buatkan awalnya itu outline dulu. Ya, kita outline-nya, oke, saya mau nulis tentang ini. Jadi, per paragraf hanya 3 halaman pun itu dia perlu pakai outline. Misalnya kalau menjadi guru, saya mau nulis tentang guru tuh mungkin saya akan buat ceritanya itu ini karena populer gitu ya. Jadi saya akan cerita itu maju gitu ya, mundur gitu ya. Jadi mungkin saya akan cerita pertama itu pengalaman ketika saya ngajar anak-anak MTS gitu ya, ngajar sejarah peradaban Islam kebetulan waktu itu saya cerita tentang apa ya, tentang apa Alfulailah Walailah gitu tentang Aladin 1001 malam gitu mereka tuh senang gitu gitunya gitu ya senang gitu lah kemudian dari situlah kemudian flashback balik tentang oh ternyata dulu tuh saya nggak ada niat untuk jadi guru gitu ya waktu itu saya ingin hanya pengen ya belajar kemudian di hukum Islam waktu itu kebetulan gitu kan ya tapi kemudian ketika ngeliat anak-anak aduh ini perlu sentuhan ini untuk mereka pembelajarannya gitu kalau sekarang lebih karena gurunya juga sama nih gitu ya gurunya juga sama nih harus betul-betul justru menjadi teladan dalam literasi. Makanya nanti literasinya nanti bukunya ini kalau nanti jadi itu kalau mau pakai hard copy atau soft copy kalau soft copy itu kita share sebanyak-banyaknya biar orang itu baca memotivasi gitu ya memotivasi. Nanti saya juga punya jaringan teman-teman di Malaysia juga mungkin bisa juga kalau sekarang buku itu tentang dosen Nusantara mungkin bisa guru senusantara ini kita bisa ini kan kita bisa terbitkan yang menginspirasi lah gitu bahwa ada di ujung sana perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan ini ya Pak Anton gitu ya. Dan itu kalau guru itu justru juga salah satunya itu adalah menjadi juga tadi apa ya semacam prestasi untuk guru teladan mestinya gitu ya. Jadi guru teladan itu bukan hanya dari tapi dari sisi oh dia bener nih nulis gitu ya. Kita lihat misalnya yang sekolah rimba gitu ya, kemudian di Papua di Kalimantan itu mereka salah satu sebenarnya dituliskan. Setelah dituliskan nanti baru difilmkan gitu. Jadi nanti kalau Pak Anton tadi cerita di sana itu bisa difilmkan kan luar biasa gitu. Tapi Dapat ceritanya royalti nih.
Gimana? Nah, nanti judulnya itu cari yang istilah-istilah khas yang ada di sana. Apa nih kira-kira gitu ya? Apa nih kira-kira gitu. Satu pun juga dulu pernah cerita waktu pas ngisi podcast itu kan cerita di Mesuji atau di mana itu kan menarik sebenarnya itu biar orang itu biar tahu gitu ya. Orang itu biar tahu gitu. Nah, bisa juga nanti kita buat kayak seperti webinar juga kemudian cerita dulu biar untuk menstimulus nih karena kan budaya kita kadang budaya lisan sih ya Pak Eko ya. Bisa juga nih jadi kita buat nih satu kemarin kita buat kayak semacam webinar ya tapi saya bukan pembicara saya mungkin hanya pemerhati nanti pembicara itu misalnya 5 orang 5 orang itu suruh cerita pengalaman dia ngajar jadi guru nggak usah lama-lama 20 menit aja gitu. Itu nanti bisa ditranslate udah jadi pakai yang sidebarnya YouTube itu udah jadi tulisan gitu itu kayaknya boleh juga untuk menstimulus gitu ya. Kita buat misalnya kisah tentang pokoknya satu orang itu ada siapa nih ada Bu Fatimah nih jadi pembicara ngomong gitu ya kalau malu ya ditutup gitu nggak usah pakai kamera gitu ya cerita tentang kenapa menjadi guru gitu ya. Cerita pokoknya dia cerita aja kita ngobrol kalau mungkin agak susah nanti kita bisa istilahnya itu tanya gitu kapan sih jadi guru pengalaman jadi guru gimana Pak Anton kayaknya udah siap nih kayaknya next webinar kali Pak Lukman ya ini aja ya. Allah ya, siap. Nah, jadi sebelum menulis gitu biar nanti oh iya ya saya baru ingat tulisnya ternyata ini gitu itu menstimulus juga siap ya. Insya Allah. Gitu. Nanti kalau itu pakai Google Meet di kampus kami juga bisa Insya Allah kita fasilitasi lah gitu ya. Dan itu free gitu itu bagian nanti anggap saya nanti bagian dari pengabdian kepada masyarakatnya kampus sekarang jadi STAI Sirojul Falah Bogor. Nah, Ya. gitu. Ya. Terima kasih Ustadz, Mhm. eh, Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Tidak terasa karena asik sekali dengan narasumber kita. Waktu yang lama terasa singkat, Ustadz. Terima Ya, kasih yang maaf Pak. sebesar-besarnya. Ya, Eh, halo, Assalamualaikum. oh, ternyata masih ada lagi. Udah mau closing, nggak apa-apa, silakan. Iya Pak. Ya, silakan, silakan, silakan. Iya, Ya, salam. masih ada kesempatan Pak, satu pertanyaan. Siap, siap, ya, Ya, silakan, silakan. silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. maaf saya off kamera, Ya. ada sedikit kendala yang tidak terdepan ya. Si guru PAI tentang desa Ujung Sungai Tulang Bawang. Wis, cewek. Jadi kebetulan mungkin termasuk 3T Pak ya, terluar, terdepan, dan terendam. Di sini Ditelantas, kami ya. Empat ya, ini satu lagi terendam. ya Pak, benar. Terendam Pak. Kalau musim banjir itu 1 tahun 2 kali terendam. Di tahun dan di pertengahan tahun itu pasti terendam. Di bulan 11 itu siang hari, kalau di bulan 6 itu biasanya tengah malam Pak. Dan uniknya setiap musim itu saya yang asalnya dari semi kota harus tugas di ujung desa itu wah kalau diceritakan itu mungkin berapa halaman tuh nggak habis. Cuma Langsung jadi bukit. di situ Iya, saya gitu. aslinya kan aslinya dari perbukitan Bukit Kemuning. Begitu terima SK baru survei di daerah yang Masya Allah luar biasa gitu Pak ya. Di sini yang ingin saya tanyakan tuh seperti ini Pak. Saya itu sebenarnya ingin menuliskan gitu, pengen jadi penulis. Tapi sesekali saya menulis itu Pak, rasa hasrat tuh pengen dikeluarin semua. Pas nulis itu kendalanya di kosakata Pak. Nah, mungkin perbendaharaan kosakata yang tidak banyak gitu. Jadi maksud saya di sini kiat-kiat apa sih yang kita itu bisa nulis mulus lurus aja maksudnya tuh tahu-tahu udah 3 lembar 2 lembar sedangkan untuk 2 baris aja saya tuh kesulitan di kosakatanya gitu Pak. Padahal di hati ini kalau udah ngomong tuh wah bisa keluar semua cuman ketika lisan itu di jam tulisan itu mandek di susunan kosakata gitu Pak.
Ya. Jadi maksud saya, adakah trik atau step by stepnya untuk lisan itu menjadi tulisan? Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana biar nulis itu ngalir gitu seperti antum ini Ustadz. Nulisnya Ya, pinginnya betul. ngalir, nggak usah mikir dah langsung Iya, jadi buku betul, begitu. betul. Iya, jadi tadi seperti jawabannya adalah seperti tadi saya sampaikan bahwa menulis itu dia bukan hanya bakat, tapi skill, kemampuan. Karena kemampuan itu dia perlu dilatih. Ya, seperti seorang guru yang ngajar lebih dari 5 tahun gitu ya. Saya dosen juga lebih dari 14 tahun itu. Ketika ngajar itu udah di luar kepala semuanya gitu ya. Udah nggak perlu pakai buku itu sudah lancar gitu ya, Bu. Tadi siapa Bu Astina Ningsih ya itu juga saya yakin ngajar itu sudah hafal gitu ya di luar kepala semua materinya gitu ya. Nah seperti itu juga menulis jadi perlu adanya pembiasaan dan juga latihan ya itu yang pertama. Nah salah satu bentuk latihannya itu adalah ada dua. Kalau kita menggunakan langsung pakai artificial intelligence, ibu tinggal ngomong aja, bahkan pakai Google Voice itu ngomong itu langsung jadi tulisan tuh di situ. Tinggal kita ngedit. Ya ada voice to text ya. Itu itu yang pakai artificial intelligence-nya gitu ya. Tapi kalau yang manual jadi teorinya itu adalah kita menulis itu seperti kita sedang ngobrol dengan teman kita gitu ya. Jadi seperti sedang ngobrol, sedang berbicara, sedang bercakap-cakap dengan istilahnya itu pembaca orang lain. Itu mudah gitu. Misalnya ya kan cerita kita sendiri gitu masa ya jadi kayak kayak apa ya? Kayak nulis aja misalnya gini. Menjadi guru adalah sesuatu atau guru itu adalah profesi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh saya gitu ya. Saya dulu boro-boro mau kuliah gitu ya, melanjutkan untuk ke SMA aja itu betul-betul berat gitu ya, susah karena kebetulan keluarga itu memang bukan petani tetapi buruh tani gitu ya. Nah, kemudian ke sebuah keajaiban terjadi ketika ternyata niat untuk belajar, kemudian kebiasaan membaca buku, kemudian juga mencari lingkungan yang baik serta memotivasi sehingga kemudian menjadikan saya bisa ikut kuliah lagi gitu. Nah, ketika kuliah itu kemudian terfikirkan untuk bagaimana ternyata masih banyak ya anak-anak itu yang mereka tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Maka kemudian ketika kuliah saya ikut PPL, praktek profesi lapangan, atau mungkin PLPK, atau micro teaching, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian muncul jiwa pendidik saya. Dan seterusnya sampai selesai gitu. Jadi kuncinya tadi itu adalah menulis seperti kita sedang ngobrol, berbicara, bercakap-cakap dengan pembaca kita. Nulis aja gitu. Gitu ya. Jadi jangan kosakata pertama nggak usah dipikirkan. Nggak jadi tadi makanya teorinya itu nanti kita kasih soft copy. Jadi nggak usah dipikirkan gitu. Ini kan nanti bahasanya salah, nanti bahasanya campur bahasa daerah atau mungkin pilihan katanya lagi, pilihan kata, diksi, kemudian juga tadi kosakata itu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan nanti kebiasaan yang lebih sudah biasa itu dia akan bisa menciptakan itu istilah-istilah khusus yang dia itu yang punya milik dia. Kalau tulisan dia itu pasti seperti itu. Misalnya kalau saya nulis itu saya biasanya menggunakan kata-kata sejatinya untuk menggantikan sesungguhnya atau sebenarnya. Dan itu kayaknya hampir semua. Makanya kalau tulisan saya itu kalau di copy orang nggak akan kerasa oh ini tulisan saya nih karena memang pilihan katanya itu beda gitu ya. Jadi Ciri khasnya menulisnya Ustadz. seperti kita ngobrol. Nanti kayaknya Bos nanti suruh jadi pembicara aja nanti ya. Ngobrol kita suruh cerita nanti direkam gitu ya. Nanti jadi tulisan gitu ya. Seperti itu. Mudah, insya Allah mudah. Kita bimbing insya Allah ya. Ya, Iya, terima Hmm. kasih terima Bapak. kasih Oke, ya. Nanti bisa jadi Ustadz. satu buku itu kisahnya nanti itu ya. Nah, Ya, tenang aja. Kita sedikit-sedikit dulu, satu halaman dulu, dua halaman dulu gitu. Ya Iya, itu baik. Salukman. ya. Terima kasih Ustadz Misno dan terima kasih Bu Astina Ningsih. Ini kisahnya mirip dengan saya, Bu. Saya eh, mendaftar CPNS di Tulang Bawang, tapi saya keterimanya di Mesuji waktu itu belum pemekaran. Ketika di Hmm. Mesuji saya juga kaget. Ternyata saya menganggap saya ini kan
lahir di desa transmigrasi, Bu. Saya menganggap desa saya ini udah paling pelosok. Ternyata masih ada yang lebih ya kondisinya masih Pelosok di bawah lagi. SD saya. Nah, Ibu Astina Ningsih ini Ustadz, beliau beda kabupaten Ustadz. Beliau di Bukit Kemuning itu Kabupaten Lampung Utara sudah berbatasan dengan Kabupaten Waikanan dan Lampung Barat ya Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Iya, iya betul betul Pak. Jadi Dan kalau keadaannya semi kota kalau di sana kan. Kak, iya, kota kalau Bukit Kemuning. Jadi memang kampung tua yang sudah lama, udah terkenal lah. Kalau Bukit Kemuning itu sudah dari sebelum zaman transmigrasi sudah ada begitu. Eh, Memang itu di Kecamatan Gedung Meneng Bu ya, berarti ya Bu ya. Pola Enggak, Keladi. kalau saya itu di Gedung Meneng, dulu Gedung Meneng, sekarang kan sudah dipecah jadi Dente Teladas gitu Pak. Oh, di Dan Teladan. saya di Kampung Kuala Teladas, di Ya. ujung Sungai Bawang. Oh iya, berarti memang kejutan Bu ya, surprise. Jadi nggak tahu-tahu Iya, dapat surprise Kak, Pak. ini nyari SD-nya di mana, tahu-tahunya kok nggak ketemu-ketemu Jadi yang saya dulu nyari paling, ya. ya, yang Gimana Masya Bu? Allahnya itu selama ini kalau kita lihat maaf tuh buaya itu digambar, kalau di sini tuh nyata ngeliat ya seperti itu gitu ya Kayak Allah, jembatan Masya Allah buayanya Pak. Balapan itu ya. Jembatan buaya ya. Iya. Ya cerita lah. Kayak ceritanya Laskar Pelangi kan ada buaya juga lewat itu. Iya Bu, nanti bisa Bu, kan kita ada di grup ya Bu ya, nanti silahkan chat ke saya, nanti terhubung ke Dr. Wisno dan insya Allah kita adakan webinar-webinar berikutnya. Jadi mungkin Mhm. besok ini Pak Eko sebagai pertimbangan kita ya, eh, webinar kita nggak usah dikasih merek Guru Pai lah ya, guru gitu aja. Nggak usah dikasih Akpai Mesuji, nanti orang yang luar Mesuji mau ikut nggak berani, agak sungkan tadi. Webinar nasional gitu aja lah kita ya. Kita sudah naik level insya Allah, anu Pak Eko ya. Ya, jadi Amin. nanti Tapi Bu, ya, izin-izin Pak Lukman, tapi tidak apa-apa sebagai penggagasnya itu dari kawan-kawan Akpai. Tapi kita adakan ini secara terbuka. Iya ya, Ini betul. tadi kayak tulang bawang tadi kan karena saya komunikasikan dengan ketua Akpai tulang bawang. Bisa jadi nanti saya akan Iya, sampaikan ke ketua Akpai DPW ya untuk wilayah Provinsi ya. Lampung juga bisa. Mhm. Jadi Tapi kalau nanti yang tetap memang berminat ya menulis kita boleh. kasih judul webinar nasional gitu ya Pak Eko Iya. ya. Nah, Ya, ininya tetap ini, penyelenggara tetap Akpai Mesuji nanti. Ya, Mesuji ya. sebagai iya. penyelenggaranya gitu Tetap ya Pak ada gitu, Dokter. cuma untuk semuanya gitu. Kita naik level ini Pak Alhamdulillah. Eko insya Allah. Bu Mhm. Astina Ningsih, saya merasa senasib Bu. Baik. Jadi nanti ini Bu ya, kita 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 tindak lanjuti nanti silahkan kan di grup ada itu nomor saya, kita koneksikan dengan Dr. Mesno nanti kita lanjutkan ke webinar-webinar berikutnya. Baik Bapak Ibu peserta webinar sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Ini ada rekan saya Bu Guru Rini Nurbaiti SPD. Beliau sama-sama mengajar dengan saya di daerah 3T juga. Kemudian ada Bapak Kosim SPDI, barangkali yang ini yang on cam, barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Atau ada yang mau disampaikan? Eh, Oh cukup ya, tidak ada ya. Jadi insya Allah webinar kita ini ada kelanjutannya. Saya sangat terima kasih kepada narasumber ya. Ternyata sambutannya ini bagus Pak, sangat menginspirasi para guru-guru semua. Ternyata guru-guru kita ini juga punya cerita masing-masing Pak. Jadi Iya insya betul. Allah ada kelanjutan seri berikutnya webinar ini. Iya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Misno, selaku narasumber yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berharga kepada kami semua. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat memperkaya pengetahuan dan memberi inspirasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif sejak awal hingga akhir acara webinar ini. Kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu semua tentu menjadi bagian penting dari kesuksesan acara ini. Kami berharap apa yang telah kita bahas bersama pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk langkah kita ke depan, baik dalam pengembangan diri, karir, maupun kontribusi kita kepada masyarakat. Setiap ilmu yang kita dapatkan tentu akan lebih bermakna jika kita bagikan, jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain. Sebelum benar-benar menutup acara ini, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta semua, kepada narasumber, jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali
di kesempatan berikutnya, di webinar seri berikutnya dengan topik yang insya Allah tidak kalah menarik dan insya Allah bermanfaat. Akhir kata, saya Lukman Hidayat selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar dan berkarya, serta jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya, Pak Eko, Pak Lukman. Kita lanjut Terima kasih, ya. Pak Ikut Dokter. nanti, mudah-mudahan ditunggu. Insya Allah dilanjut ya, besok ya Ustadz ya. Nah, kalau mau Rabu besok juga boleh tuh.